Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semua. Pada siang hari ini, di mata kuliah Manajemen Operasional Bank Syariah, kita akan membahas mengenai produk perbankan syariah di bidang penghimpunan dana, yang mana kami dari kelompok 3 atas nama Muhammad Saufi dan Erwinda Zahratun Nufus. Di sini langsung saja kami akan menjelaskan apa itu penghimpunan dana. Jadi, secara umum, penghimpunan dana dapat diartikan sebagai aktivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap dana yang diperoleh dari masyarakat. Pada prinsipnya, penghimpunan dana yang dilakukan oleh perbankan syariah hampir sama dengan perbankan konvensional. Artinya, dalam sistem perbankan syariah dikenal produk-produk berupa giro, tabungan, dan deposito sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat. Penghimpunan dana prinsip wadiah. Wadiah adalah akad titipan di mana barang yang dititipkan dapat diambil sewaktu-waktu. Pihak yang menerima titipan dapat meminta jasa untuk keamanan dan pemeliharaan. Karena prinsip wadiah adalah titipan yang dapat diambil sewaktu-waktu dan tidak dapat menghasilkan keuntungan, maka produk yang dapat diterapkan untuk prinsip ini adalah giro dan tabungan. Pada prinsip wadiah, itu adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kepada si penitip kapan saja si penitip menghendaki. Pada prinsip wadiah, itu terbagi menjadi dua, yaitu wadiah yad al-amanah dan wadiah yad ad-damanah, yang mana artinya dalam wadiah yad al-amanah itu merupakan titipan murni. Barang yang dititipkan tidak boleh digunakan atau diambil manfaatnya oleh si penitip. Sewaktu titipan dikembalikan harus dalam keadaan utuh, baik nilai maupun fisik barangnya. Jika selama dalam penitipan terjadi kerusakan, maka pihak yang menerima titipan tidak dibebani tanggung jawab. Sebagai kompensasi dan tanggung jawab pemeliharaan dapat dikenakan biaya penitipan. Dan pada wadiah yad ad-damanah itu merupakan pengembangan dari wadiah yad al-amanah yang disesuaikan dengan aktivitas perekonomian. Penerimaan titipan diberi izin untuk menggunakan dan mengambil manfaat dari titipan tersebut. Jadi penyimpan mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang tersebut. Pada penghimpunan dana prinsip mudharabah ialah akad usaha dua pihak di mana salah satunya memberikan modal atau sahibul mal, sedangkan yang lain memberikan keahlian atau mudharib dengan nisbah keuntungan yang disepakati, dan apabila terjadi kerugian, maka pemilik modal menanggung kerugian tersebut. Karena karakter mudharabah seperti ini, maka ia dapat diterapkan pada dua produk, yaitu tabungan dan deposito. Pada produk penghimpunan dana bank syariah itu terdiri dari 3, yaitu giro, tabungan, dan deposito. Di dalam giro itu simpanan yang dapat diambil sewaktu-waktu atau berdasarkan kesepakatan dengan menggunakan cek atau kartu ATM sebagai media atau alat penarikan. Poin kedua, dapat dibuka oleh perusahaan atau perorangan. Yang ketiga, aturan tentang setoran pertama dan saldo minimal. Keempat, cek dapat berbentuk tunai atau melalui rekening. Yang kedua, tabungan. Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu. Yang ketiga adalah deposito. Didefinisikan, simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank atau pada saat jatuh tempo. Jadi, deposito merupakan produk dari bank yang memang ditunjukkan untuk kepentingan investasi dalam bentuk surat-surat berharga, sehingga dalam perbank syariah akan memakai prinsip mudharabah. Jadi, berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan dana, prinsip mudharabah terbagi menjadi 2, yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Pada mudharabah mutlaqah,
Tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Pada mudharabah muqayyadah terbagi menjadi dua jenis, yaitu mudharabah muqayyadah on balance sheet, yang kedua mudharabah muqayyadah off balance sheet. Yang pertama mudharabah muqayyadah on balance sheet. Jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus di mana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Yang kedua, mudharabah muqayyadah off balance sheet. Jenis mudharabah ini merupakan penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksana usahanya, di mana bank bertindak sebagai perantara yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Akad pelengkap. Seperti yang juga terjadi pada penyaluran dana, maka dalam pelaksanaan penghimpunan dana biasanya diperlukan juga akad pelengkap. Akad pelengkap ini juga tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, namun ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Meskipun tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, dalam akad pelengkap ini bank dibolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini. Besarnya pengganti biaya ini sekedar untuk menutupi biaya yang benar-benar timbul. Salah satu akad pelengkap yang dapat dipakai untuk penghimpun dana adalah akad wakalah. Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti inkaso dan transfer. Terima kasih atas segala perhatian kawan-kawan mahasiswa ekonomi syariah, semoga bermanfaat. Kami dari Pemakalah mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.